Shalom. Kita akan memulai pertanyaan gabungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pertanyaan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel kita pada pertanyaan kita pada malam hari ini diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita bersama.
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1. Aku dapat beringat lagi, Tuhanku dapat diurapi, siada sada hati, upasahat poluti, Tuhanku dapat diurapi. Masih mute, Amang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Amang dan Inang, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur dan terus berdoa, kiranya pemulihan kesembuhan yang dari Allah yang Maha Tinggi turun kiranya terus atas seluruh umat manusia dan kota, provinsi kita, dan bangsa dan negara kita. Semoga dari hari ke hari keadaan boleh semakin membaik, sehingga di keadaan baru ini kita dapat hidup dengan tetap mengandalkan kasih kemurahan Tuhan dan juga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Firman Tuhan bagi kita dari Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33, demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka
dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amang dan Inang, umat Tuhan yang berbahagia malam hari ini, baru saja kita mendengar firman Tuhan tentang ketidakmauan orang untuk mendengarkan nasihat. Ketidakmauan orang untuk mendengarkan teguran. Ketidakterbukaan hati setiap orang akan sesuatu yang dapat menghindarkan dia dari mara bahaya. Amang dan Inang, bagi kita umat Tuhan, orang Kristen, bahkan katakanlah ya orang-orang Batak dan tentu semua kita lah berlaku, saya kira apa yang dikatakan orang-orang tua kita, unak sumolsol dipudi dada si paingok naswada. Kira bahasa Indonesianya, jangan menyesal kemudian bukan karena nasihat yang enggak ada. Amang dan Inang, nasihat itu diberikan, si paingok itu disampaikan untuk menghindarkan orang yang menerima nasihat dari hal-hal yang bisa merugikan dia. Nah, barusan kita baca firman itu tadi dari Amsal. Nah, tidak sedikit orang yang tidak mau mendengar, bahkan benci kepada pengetahuan dan takut akan itu. Nah, Amang dan Inang, banyak orang yang mengabaikan, yang tidak mau peduli dengan Tuhan, yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Janganlah dulu dengan Tuhan, yang tidak mau tahu dengan bapaknya, yang tidak mau tahu dengan mamanya, yang tidak mau tahu dengan nasihat. Ya. Nah, kalau orang-orang tua sih nggak mungkin lagi ya. Tapi kalau orang-orang muda kan banyak sekali yang tidak mau dengar bapaknya, yang tidak mau dengar mamanya. Nah, Amang dan Inang, firman yang barusan kita baca adalah sebuah tulisan yang ada dalam Perjanjian Lama yang secara umum ditulis oleh Raja Salomo yang penuh hikmat itu. Ada banyak syair-syair, tulisan-tulisan, nasihat-nasihat, peribahasa-peribahasa, ucapan-ucapan orang bijak yang umumnya berasal dan bersumber dari Salomo dan juga orang-orang bijak lainnya. Nah, ucapan-ucapan orang bijak, perumpamaan-perumpamaan, peribahasa berhikmat itu disampaikan karena pengalaman hidup oleh Salomo atau pengalaman orang-orang yang dilihatnya. Jadi, sebagai orang-orang muda tentu perlu belajar akan pengalaman orang-orang tua. Makanya kita sering mendengar orang-orang tua itu orang yang telah banyak makan garam. Makan garam kehidupan tentu. Nah, firman kitab apa yang dituliskan dalam Amsal tadi itu adalah sekali lagi merupakan hikmah. Tetapi Amang dan Inang, hikmah tidak selalu bermuara pada orang-orang pintar secara akademik. Jadi orang yang berhikmat itu menurut kitab Amsal tidaklah dikaitkan dengan orang-orang yang katakanlah ahli A, ahli B, ahli C, atau memiliki predikat akademik yang katakanlah dari tingkat A, B, dan C. Walaupun itu penting. Tapi oleh Salomo sebetulnya orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Hati-hati Amang dan Inang. Ini juga perlu disampaikan kepada orang-orang muda. Hati-hati dengan ilmu yang tinggi tanpa memiliki takut pada Tuhan. Nah, no mention UHN yang kita cintai di Medan itu kan
punya moto tinggi ilmu, tinggi iman. Walaupun pada kenyataannya ya hanya slogan misalkan bisa aja ya. Tapi berhati-hati Amang dan Inang. Jangan sampai kita punya ilmu yang tinggi, punya pengetahuan yang hebat, tapi rendah rasa takut pada Tuhan. Rendah rasa takut pada orang tua. Rendah sikap menghormati orang tua. Rendah sikap mendengarkan orang tua. Nah, di sini ada pemuda dan pemudi ya. Nah, itu. Jadi hati-hati ya. Ilmu yang tinggi tidak secara otomatis orang itu memiliki hikmat. Tadi Salomo bilang hikmat itu adalah rasa takut atau takut pada Tuhan. Ini kita lihat mama dan papa kita ya. Sekarang mereka memang telah menjadi rentah. Rentah. Tapi jangan salah. Kerentahan mereka sekarang itu karena perjuangannya untuk kita. Nah, karena itu Salomo dari beberapa ayat yang kita baca tadi mengungkapkan sebuah bukan kekecewaan, tapi dampak dari ketidakterbukaan kita pada nasihat. Dampak dari ketidakterbukaan kita pada teguran, pada pengetahuan, pada rasa takut pada Tuhan. Amang dan Inang, sekali lagi orang yang berhikmat disimpulkan oleh Salomo adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, saya katakan tadi nasihat adalah sesuatu yang kita sampaikan untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang bisa merugikannya atau mencelakakannya. Ya dulu, ini di kampung-kampung lah ya. Di kampung kita dulu karena belum ada PLN, listrik, hanya ada lampu teplok atau obor. Dia bilang, orang tua kita bilang, jangan menjahit malam-malam ya katanya. Begitu Inang ya. Dulu di kampung begitu. Jangan menjahit malam-malam. Sebetulnya apa hubungannya ya? Tapi rupanya kenapa dilarang dulu menjahit malam-malam? Konon katanya karena lampu nggak ada, kalau jarumnya jatuh bisa mencelakai kita. Sebetulnya nggak ada magicnya di situ. Nggak ada hal-hal yang berbau mistik di situ. Hanya untuk menghindarkan orang-orang dari mara bahaya tertusuk jarum karena tidak kelihatan. Nah, gitu. Lalu sekarang misalkan kepada anak kita bilang, jangan kencang-kencang ya bawa motor ya, hati-hati ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari katakanlah kecelakaan. Lalu banyak juga nasihat-nasihat. Kalau kita bilang joloni dilak bibir asanidokon hata, begitu ya. Joloni dilak bibir asanidokon hata. Itu artinya berpikir dulu sebelum menyampaikan kata-kata. Mulutmu adalah harimaumu, katanya misalkan. Itu nasihat juga. Atau sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu adalah nasihat. Nasihat saya katakan tadi untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang dapat merugikan kita atau mencelakakan kita. Tapi apa yang terjadi dalam firman ini, Amang dan Inang? Dari firman yang barusan kita baca tadi, maka dikatakan di sini, karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, ya terimalah resikonya. Ya kalau malas belajar, ya tinggal kelas. Ya. Kalau boros ya jatuh miskin. Ya. Itu sudah paket itu. Jadi nasihat-nasihat seperti itu ya penting dan itu berlaku dari waktu ke waktu. Amang dan Inang, remaja, pemuda dan pemudi,
Firman ini memang tidak bisa kita pisahkan karena dia satu perikop mulai dari ayat 20 sampai 33. Dari ayat 20 sampai 33 di situ disebutkan, saya rangkum, bahwa sesungguhnya di segala tempat dan kesempatan hikmat itu berseru-seru. Artinya di segala tempat dan waktu nasihat itu selalu saja ada. Bukan saja dari bapak kita, bukan saja dari mama kita, mungkin saja dari guru kita, mungkin saja dari sahabat kita, bahkan peristiwa-peristiwa di sekitar kita bisa menjadi nasihat atau peringatan atau alarm bagi kita. Nah, karena itu Raja Salomo mengingatkan bahwa di segala tempat dan kesempatan hikmat berseru, atau sikap untuk takut akan Tuhan itu selalu saja didengungkan, dikumandangkan. Artinya, ia ingin kita dengar, kita ikuti, dan kita lakukan. Yang menasehatkan dan mengingatkan. Namun di sini, Amang dan Inang, beberapa diinventarisir, ya, tentang beberapa hal yang memang mungkin saja zaman Salomo itu terus terjadi. Misalkan disebutkan di sini pencemooh. Tahu kira-kira pencemooh ya? Orang yang suka meremehkan, memburuk-burukkan. Udah tahu hitam dibilang-bilang lagi. Hitam kali kau katanya misalkan. Ya udah tahu hitam ya hitam. Nah gitu kan. Mengolok-olok, mencemooh, meremehkan. Dulu di zaman Salomo itu terjadi. Tapi sekarang nggak lagi ya. Nggak lah ya. Mengejek begitu ya. Meremehkan. Ya. Lalu yang kedua, orang bebal katanya. Benci pada pengetahuan. Mulu hata-bata madok naoto dak keajaran namalo dak perguruan. Orang bodoh nggak bisa diajari, orang pintar juga nggak bisa menjadi tempat belajar. Itu bebal namanya. Pintar tapi tidak bisa menjadi tempat kita belajar, bodoh nggak bisa juga diajari. Benci pada pengetahuan. Lalu yang ketiga, orang yang tidak mau mendengarkan teguran dan nasihat. Ya. Tadi dikatakan, bukalah hati dan mau untuk ditegur dan dinasehati. Ya. Jadi, hal-hal itu terjadi pada zaman Salomo, dan mungkin juga terjadi hari-hari ini. Orang tidak mau membuka telinga kepada perkataan-perkataan yang mungkin saja pedas, mungkin saja keras, tapi sesungguhnya perkataan yang pedas dan keras itu juga baik sebetulnya. Ya. Di Heber Ibrani pasal 12 dari ayat 3 sampai 13 itu di situ di satu ayat dikatakan ay diajar Tuhan ido nahina holongan ni rohana jala dilicingi do ganu anak na jinakonna. Orang tua yang benar-benar orang tua harus mengajar anak. Tapi anak konon tidak mau diajar. Karena merasa mamanya enggak lagi, ya udah orang zaman dulu lah, kira-kira gitu ya. Kan sekarang begitu. Ayo kita berdoa supaya jangan hujan, kata kita gitu ya. Mau berangkat ini. Ayo mau perjalanan, kita berdoa dulu ya. Aduh mah, lihat aja di Google. Di perakiraan cuaca ada kok hujan, cuaca ini kan gitu kan. Udah nggak mau lagi berdoa. Begitu. Ayo supaya lancar-lancar gitu misalkan. Ya kan sekarang sudah ada perakiraan cuaca. Untuk apa juga mendoakan cuaca kan kira-kira gitu udah ada kok. Gitu. Jadi ya ilmu pengetahuan juga membuat orang mulai ya kurang penyerahan diri pada Tuhan. Kemudian, Amang dan Inang,
Tadi saya katakan kita tidak bisa memisahkan ayat ini dari ayat 20 sampai 23. Lalu yang berikut dikatakan hikmat atau Tuhan hendak mencurahkan isi hati dan memberitahu perkataan. Jadi Tuhan sebetulnya hendak menyatakan isi hatinya pada kita. Sama seperti orang tua, orang-orang yang lebih tua hendak menyatakan isi hatinya pada kita. Tapi kita tidak mau mendengar. Maka dikatakan, namun kamu menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan nasihat, dan tidak mau menerima teguran. Molo hata-hata madok, dak tardok kata be. Dak siat tata. Amang inang semoga ini jauh dari kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak mau lagi mendengar omongan kita. Aduh, betapa menyedihkan ya. Atau kita yang istri-istri ini tidak mau lagi mendengarkan kata suami kita. Atau kita suami-suami ini tidak mau lagi mendengar kata istri kita. Atau kita umat Tuhan tidak mau mendengarkan lagi. Ya, apa kata pendetanya, apa kata sintuanya, itu misalkan. Atau tidak mau juga apa kata jemaatnya, gitu. Firman Tuhan katakan, kamu menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan nasihat, dan tidak mau menerima teguran. Maka, di firman ini Amang dan Inang tadi yang kita baca, ayat 29, karena kamu tidak mau menerima, tetapi menolak, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Jadi jangan salahkan mama dan bapa. Jangan salahkan mama dan bapa. Jangan salahkan gurumu. Jangan salahkan suamimu atau istrimu. Jangan salahkan mertuamu atau orang tuamu. Kalau hari ini kamu merasakan sesuatu yang menyesakkan, bisa saja itu terjadi karena kamu menolak teguran pada zaman dulu. Bisa saja itu terjadi karena kita mengabaikan nasihat orang-orang tua kita pada zaman dulu. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi apa yang kita rasakan hari ini, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, kita terima pada waktu-waktu yang lalu. Kalau kita terbuka pada nasihat dan teguran, kata firman Tuhan di sini ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi Amang dan Inang, mari terbuka, mari kita buka hati, pikiran, telinga, hidup kita, hati kita pada nasihat, pada hikmat, pada Tuhan. Saya katakan tadi, nasihat itu sesuatu yang disampaikan untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang merugikan kita, dari sesuatu yang mencelakakan kita. Kalau kita sering mendengar istilah preventif misalkan, kita dicegah oleh nasihat untuk tidak membuat kita jatuh pada hal-hal yang merugikan, pada hal-hal yang mencelakakan kita, pada hal-hal yang menyusahkan kita. Jadi kan bisa begini, kesulitan itu kesulitan yang kita buat sendiri kah? Atau kesulitan karena kita setia pada Tuhan? Kan banyak misalkan orang
Ya, kepada orang muda saya sering katakan hati-hati dengan narkoba, hati-hati dengan pergaulan bebas. Gitu. Jangan terlalu, ya harus bijak untuk memilih pergaulan. Harus bijak. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang bukan saja merugikan dirinya, tapi juga merugikan keluarga. Karena itu, Amang dan Inang, kalau firman Tuhan berkata, siapa yang mendengarkan hikmat, siapa yang mendengarkan nasihat, siapa yang mendengarkan Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tapi perlu kita catat dan ingat, bahwa tidak semua malapetaka karena kenakalan kita. Tidak semua malapetaka terjadi karena kita yang tidak. Ya, tetapi hal-hal yang hal-hal yang sulit bisa terjadi ya, karena atas izin Tuhan juga. Nah, hari ini kalau kita kesulitan, ini bukan karena salah kita. Tapi kalau kita melalui peristiwa ini menyadari ada hal yang salah yang kita buat, ya mari. Nah, apalagi sekarang ya, katakanlah soal hidup sehat ini. Hidup sehat itu ya kita bisa juga lakukan. Dari awal mari kita jaga kesehatan. Jangan nanti setengah umur, nah udah mulai. Jadi ya banyak sekarang kan karena tidak tidak tertib menjaga berbagai-bagai pola hidup sehat, ya akhirnya ya merugikan dirinya sendiri. Nah, karena itu sekali lagi Amang dan Inang, marilah membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka telinga kita kepada nasihat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Sebab lewat itu, kita akan terlindung dan terjaga. Aman di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada pertanyaan sebelum saya berdoa atau refleksi, Melihat ya, Mang. ya. Jadi bagi kita, Amang Inang, garis besar yang disampaikan oleh Amang Pendeta Panggabean itu ada 3 hal. Pertama, orang yang berhikmat itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar secara akademis ya. Hikmat itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan ajaran, mendengarkan nasihat, dan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, nasihat itu bisa datang dari siapa aja, dari siapa saja, dan dalam bentuk apa saja. Mungkin dalam bentuk kejadian-kejadian dalam hidup kita itu juga bisa merupakan hikmat atau didikan bagi kita di dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya bahwa hikmat itu atau nasihat itu bertujuan untuk menghindari kita jatuh ke hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri kita sendiri. Demikian garis besar yang disampaikan oleh Amang Pendeta Panggabean. Silakan Amang Inang untuk menyampaikan apakah pertanyaan, ataukah refleksi, ataukah kesaksian ya di dalam kehidupan yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Silakan Amang Inang. Saya Nang. Inang. Saya pakai HP nggak kelihatan. Inang Tobing Burus. Inang ini. Burus Manjuntak. Oh iya. Inang Tobing Burus. Inang. Oke, silakan. Oh iya, apa? Boleh hati ya, Mang? Hanya mau
Oh hilang Inang, terkeluar. Silakan dilanjut Inang. Oh, hilang ya? Ya hilang, udah masuk lagi. Silakan Inang. Tadi hilang. Halo. Kedengaran nggak, Nang? Kedengaran, Nang? Kedengaran. Gambarnya nggak ada ya? Kedengaran, Nang? Silakan. Oh iya. Gambar nggak ada. Mang, ini aja hanya mau menanyakan, Amang, bagaimana kita membedakan bahwa yang terjadi di hidup kita ini teguran atau nasihat itu dari Tuhan atau dari memang akibat perbuatan atau dosa kita sendiri gitu, membedakannya gitu, Amang. Mau lihat ya? Oke, itu dari Inang Mama Clara. Ada lagi yang lain atau mau langsung ditanggapi aja, Amang Panggabean? Ya saya kira karena saya jam 8 sudah harus leave ya. Kami ada perjamuan kudus. Jadi satu aja lah dulu ya. Minggu depan kita ini Amang dan Inang tadi yang mempertanyakan bagaimana membedakannya begitu ya. Nah, Amang dan Inang kita contohkan tadi, misalkan kepada anak-anak, ya. Kalau bepergian bawa motor misalkan, ya pakai helm ya nak, jangan kencang-kencang, hati-hati, gitu ya. Rupanya dia pergi tanpa helm dan kecepatan ugal-ugalan. Ya lalu bisa aja dia tergelincir, jatuh. Gitu ya. Kan sudah diingatkan. Atau ayolah persiapan ini udah mau PTS ini gitu kira-kira misalkan. Anak-anak mau ujian, ayolah pergunakan waktu untuk belajar dulu, nak. Mahasiswa misalkan, ayo seriusi tekuni dulu. Rupanya nggak dilakukan juga. Ya, pas ujiannya nggak ada yang didapatnya. Lalu terima hasil, ya semuanya ya setengah-setengah hati lah, kira-kira gitu ya. Artinya tidak memuaskan. Itu. Ya, itu misalkan hal-hal yang karena kelalaian kita, hal-hal yang karena kita bisa maksimal melakukan sesuatu untuk meminimalisir kerugian kita. Meminimalisir hal-hal yang bisa merugikan kita. Tapi ada hal-hal, kesulitan-kesulitan, kejadian-kejadian yang memang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Terutama karena kita seorang Kristen. Ya, terutama karena kita seorang Kristen. Nah, kami di Tasikmalaya ini, nah konon katanya ini tempat yang sangat toleran. Ya, tadi kita sudah rasakan bagaimana tolerannya di sini. Tapi jangan salah, di tempat-tempat lain ada tempat-tempat yang tidak toleran. Nah, baru-baru kita mendengar, kalau nggak salah di Kalimantan Barat ya, yang Ahmadiyah ya, Ahmadiyah, yang diserang sama ya Muslim yang konservatif lah. Nah, hal-hal seperti itu kan sesuatu yang bukan karena kita melakukan sebuah tindakan yang salah, sesuatu yang sebetulnya kita aman-aman saja, tapi datang juga kesulitan itu. Nah, itu tentu bukan karena katakanlah kelalaian kita. Tapi contoh yang paling indah dalam Alkitab kita itu pas pada kisah Ayub. Ya, pas pada kisah Ayub. Nah, di kisah Ayub itu dijelaskan di situ tentang betapa salehnya, betapa setianya, betapa mulianya hati dari Ayub
orang yang penuh hati yang dermawan. Nah, gitu ya. Mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kesetiaan dan ketaatannya, Tuhan menyatakan kehendak. Sesaat dia menyesali semua peristiwa itu. Sesaat ya, sesaat dia menyesali. Dia bilang, untuk apa aku lahir Tuhan? Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus ada di dunia ini? Kalau toh keadaanku begini. Sesaat. Lalu dia sadari, dia sadari ternyata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Katanya begitu. Ya. Jadi, ya memang sih kalau kita ikuti cerita itu kan dia mengizinkan anak-anaknya berpesta pora sebetulnya ya. Dia kasih uang, dia kasih harta benda. Tapi ya makanya hati-hati juga Mang dan Inang ya. Jangan kasih tahu sama anakmu semua hartamu ya, Inang ya. Jangan bilang-bilang sama dia. Wih, rumah kita ada di sana 3, begitu kira-kira ya. Uang Bapak ada di deposito, ini ada 1,5 M. Jangan bilang-bilang. Yang penting apa kebutuhannya penuhi. Supaya jangan dia melihat itu, lalu dia berpoya-poya nanti. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan, ibu-ibu zaman dulu, pelit sekali kasih uangnya. Sama kita ini. Dia bilang begini, sotung mago narumiko dibayan nariko damangda, katanya. Jangan sampai hilang yang terpenting dari yang penting, katanya. Yang terpenting itu sebetulnya kamu kuliah. Ya penting memang juga kamu beli motor di situ. Tapi jangan karena beli motor kamu jadi nggak jadi kuliah. Kira-kira begitu dulu pesan orang-orang tua kita. Jangan sampai hilang yang terpenting ya nak, oleh karena hal yang penting. Unang mago narumiko dibayar nariko da amang da, katanya. Nah, gitu. Atau hal-hal yang mungkin karena abainya kita ya, kelalaian kita. Tadi saya katakan soal contoh anak itu. Kemudian kalau kita boros hari ini, ya kan? Saya percaya ibu-ibu di sini nggak ada yang boros ya. Adakah yang boros ibu-ibu di sini? Ya Mang ya, bapak-bapak, suami-suami nggak boros-boros ini ibu-ibu kita ya. Ya kalau boros sampai kapanpun nggak bisa menabung. Lewat bakso-bakso, lewat mie ayam, lewat mie goreng, semualah kita makan nih. Kapan mau nabung kan? Nah, gitu. Tapi orang-orang tua yang ada di sini ya itu sudah duluan lah. Jadi kalau hari ini ya, hari ini Anda tidak punya apa-apa, padahal ada jalan untuk Anda punya apa-apa, Anda yang salah. Ada jalan untuk apa? Kita hari ini tidak punya apa-apa, Anda yang salah. Bukan Tuhan. Dulu banyak kesempatan kita untuk dapat menata dengan baik berkat-berkat. Kalau sekarang ditata ya udah terlambat. Udah terlambat. Jadi ya bisalah saya kira kita amati kira-kira ya kenapa jadi begini. Tapi kalau ada hal-hal di luar kendali dan kemampuan kita, itu kita alami ya monggo ya. Itu kesulitan karena iman kita sudah berjuang, tapi tetap saja ya it's okay lah. It's okay. Ya. Oke, Amang dan Inang ya. Oke ya bisa, itu dulu ya. Satik Amang, mungkin Amang bisa Ya. live nanti setelah berdoa. Siapa tahu masih ada yang tergerak mau menyampaikan sesuatu, mungkin diskusi terbuka aja lah nanti, hanya diskusi. Kalau ada pertanyaan atau yang kira-kira teologis, ya nanti disampaikan tertulis ke Amang untuk dijawab minggu depan.
Oke, ditulis nanti ya, ditulis. Inang Sintua Burmanulang tulis nanti ya, Inang. Siap, Amang. Siap, Saya Amang. 5 menit lagi. Kita berdoa. Baik, Amang. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu. Kami dapat beribadah dalam PA gabungan wilayah seksi malam hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus memiliki hati, pikiran, hidup yang terbuka pada setiap nasihat, teguran, pengajaran dari firman-Mu, bahkan dari orang-orang di sekitar kami, dari orang-orang tua kami, orang-orang yang lebih tua dari kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, sesama kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu ya Tuhan. Bapa, dengan senantiasa terbuka pada teguran, nasihat, didikan, dan pengajaran, bahkan memiliki rasa takut pada Tuhan. Kami semoga aman dan nyaman, terhindar dari hal-hal yang merugikan karena sikap kami. Dapat di sorga, berkatilah keluarga lepas keluarga yang turut beribadah pada malam hari ini, para majelis dan jemaat, Amang dan Inang, pemuda dan pemudi, bahkan anak-anak di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah semuanya ya Tuhan. Bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu, Rohul Kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh sehat selamat, boleh terus menikmati kebaikan Tuhan di tengah segala pembatasan-pembatasan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, supaya dari sehari ke sehari, keadaan bangsa kami, keadaan kota kami, tempat kami, boleh terus semakin baik. Sehingga kami sedikit demi sedikit dapat dilonggarkan dalam aktivitas, baik pekerjaan, berusaha, beribadah. Tuhan Bapa yang baik, berkatilah setiap tugas pekerjaan dari umat-Mu ini. Kiranya Tuhan terus memberikan segala kebutuhan jasmani dan rohani. Terutama kami menyerahkan anak-anak kepada-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mau dengar-dengaran dengan orang-orang tuanya. Mau dengar-dengaran dengan orang-orang yang bersedia memberikan nasihat, bersedia memberikan pengajaran, didikan, dan pengetahuan. Berkati semua mereka ya Tuhan, dalam tumbuh kembangnya, dari anak-anak, remaja, pemuda, dan pemudi, bahkan sudah bekerja, bahkan yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, nanti di doa syafaat, biarlah Tuhan juga berkenan mendengarkan semua seruan kami. Terima kasih ya Bapa, mengampuni dan menguduskan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam, saya tinggal ya, Amang dan Inang. Ya, Bang. Boleh diteruskan ya. Melihat ya, Amang. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 698 ayat 1. Saya tolakku Yesus, saya tolakku Yesus, saleleng-leleng nang godang hapor Tuhan, saya tolakku Yesus, saleleng-leleng Kita masuk ke doa syafaat. Dipersilakan Inang Nyonya Lubis Borusinamo. Baik, sebelum saya berdoa, apakah suara saya kedengaran?
Kedengaran ya. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala syukur, puji, dan hormat bagimu, ya Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus berlimpah di dalam hidup kami hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah PA gabungan semua week yang ada di HKBP Yogyakarta ini ya Tuhan. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk minggu-minggu berikutnya kami semakin banyak lagi yang hadir di ruang Zoom ini untuk boleh bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah kepada kami. Dan biarlah kiranya Tuhan firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh kami laksanakan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang menguatkan kami Tuhan agar menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami hendak memohonkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Sebelum kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk memohonkan doa-doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk kebaktian di Gereja HKBP Yogyakarta yang direncanakan pada minggu besok akan kembali membuka 4 sesi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika gereja kami HKBP Yogyakarta ini boleh mengadakan ibadah sebanyak 4 kali ya Tuhan. Kami percaya dengan dibukanya ibadah ini Bapa, jemaat-Mu akan lebih banyak yang hadir dan bersuka cita untuk mengikuti ibadah itu ya Tuhan. Dan begitu juga kepada hamba-hamba-Mu, Pak Halado dan juga Mang Pendeta yang akan melakukan pelayanan di ibadah tersebut ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dan juga kemampuan untuk boleh melaksanakan ibadah itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya jemaat yang hadir juga Tuhan tetap akan mengikuti prokes yang harus dilakukan seperti yang sudah disarankan oleh pemerintah kami ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan ibadah itu menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dan juga yang sebentar lagi akan mengikuti PTS ya Bapak. Kami menyadari mungkin saat ini mereka banyak mengalami kesulitan untuk mengikuti mata pelajaran mereka, Bapak. Karena semuanya dilakukan secara daring. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan anak-anak kami, agar mereka boleh melaksanakan atau boleh menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan kepada mereka ya Bapak. Dan biarlah anak-anak kami Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semangat untuk terus belajar dan belajar lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rapat pendeta yang saat ini sedang berlangsung di Tasikmalaya. Bapak, apapun yang direncanakan, apapun yang dibicarakan, dan apapun yang dirapatkan di rapat pendeta itu Bapak, kami percaya semuanya itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, semua peserta yang hadir, para pendeta, para utusan-utusan Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kemampuan, dan juga menjauhkan dari mereka segala mara bahaya, Bapa, sehingga mereka boleh mengikuti rapat pendeta tersebut sampai selesai nanti ya Tuhan. Begitu juga kepada para panitia, Bapa, Engkau juga memberikan mereka kesehatan dan juga sukacita untuk boleh melaksanakan, memandu setiap apa yang sudah direncanakan sesuai dengan rundown rapat
pendeta tersebut ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk proses hukum yang sedang diikuti oleh keluarga Lumban Tobing Boru Simanjuntak. Pada hari-hari yang lalu Tuhan, mereka mempunyai pergumulan di dalam usaha mereka ya Tuhan. Bapak, apapun yang terjadi saat ini, kami percaya semuanya adalah sepengetahuan Tuhan. Dan proses apapun yang sedang mereka alami saat ini ya Bapak, kiranya Engkau yang menyertainya, Engkau yang memimpinnya, dan hasil seperti apapun yang mereka terima nanti akhirnya Bapak, biarlah semuanya itu adalah sepengetahuan daripada Tuhan dan menjadi kebaikan bagi keluarga tersebut ya Bapak. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk boleh melalui proses hukum itu dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat saat ini ya Bapak, begitu banyak pergumulan yang terjadi di dalam bangsa kami. Secara khusus ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih merajalela di bangsa kami ini ya Tuhan. Bapak, sudah banyak keluarga yang berduka karena Engkau panggil mereka ke sisi-Mu. Dan Engkau juga melihat Tuhan begitu banyak orang-orang yang terpapar COVID-19 saat ini Tuhan. Yang isoman di rumah, yang terbaring di rumah sakit. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keluarga-keluarga yang berduka. Ke dalam tangan-Mu juga Tuhan kami serahkan saat ini mereka-mereka yang sedang terpapar pandemi COVID-19 ya Bapa. Berikan mereka semangat untuk sembuh. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, agar mereka tetap bersuka cita menghadapi sakit yang mereka alami. Begitu juga kepada keluarga yang berduka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sempurna kepada keluarga-keluarga tersebut ya Bapak. Kami rindu Tuhan di hari-hari yang akan datang. Pandemi COVID-19 akan terus berkurang dan berkurang ya Tuhan. Sehingga saatnya nanti Bapak, kami boleh beraktivitas dengan baik, tanpa harus menutup hidung dan mulut kami dengan masker. Ya Bapak, berbelas kasihlah kepada bangsa kami ini. Berikan kami semangat dan juga berikan kami kekuatan ya Bapak untuk menghadapi setiap apa yang terjadi saat ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintahan kami kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi yang memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan serta kebijaksanaan kepada beliau ya Tuhan. Supaya boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, beliau boleh menyelesaikannya dengan baik sekehendak nama-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit atau sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, Bapak. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang berada di perantauan, dan mungkin saat ini mereka sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan hidup mereka, Bapak. Bapak, kiranya Engkau berkati mereka, dan kami percaya Engkau juga sudah memberikan pasangan yang terbaik di dalam kehidupan mereka.
Kami hanya bersabar untuk menunggu waktu yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa-doa yang ingin kami mohonkan kepadamu. Kiranya Engkau berbelas kasih Tuhan untuk mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mulia Teh Inang untuk doa syafaatnya. Kita lanjutkan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 718 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bisa menyaksikan di layar masing-masing. Rekeningnya boleh seperti yang tercantum di layar atau disampaikan persembahannya boleh langsung ke gereja atau melalui Sintua atau melalui rekening. Kita bernyanyi dari buku ED 718 ayat 1 dan 2. Ubegai Jesus manjo, ubegai Jesus manjo, si palua al manjo, porsan silang ihuton maau, sai ihuton aku Jesus, sai ihuton aku Jesus. Sai ihuton aku Jesus, ihuton Jesus Tuhaki. Jesus manjo, tu Getsemani audor, Ramaru kildohat Jesus, mangihuton Jesus Tuhaki. Sai ihuton aku Jesus, sai ihuton aku Jesus, sai ihuton aku Jesus, ihuton Jesus Tuhaki. Marilah kita menyelaraskan doa-doa kita dengan doa agung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi kita semua. Amin. 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 Shalom, horas madita salutna. Shalom, horas madita sudi. Mulia Teh Inang. Mulia Teh, shalom. Sebelum disampaikan ke Sekretaris Huria, seperti yang dipesankan oleh Amang Pendeta Resot tadi, dari kita Manginang, apakah ada yang mau disampaikan kaitannya dengan renungan kita pada malam hari ini? Gak ada yang nanya. Iya, terpotong satu baris. Tapi loh kok langsung nyambung. Dari Amang Sintua Marpaung, silakan Amang. Apa itu, Dang?
Ada yang mau disampaikan kaitannya dengan renungan kita pada malam hari ini? Iya. kemarin waktu kita yang Oh, enggak ada, Mang. Enggak ada, Nang. Nggak ada. Oke, baik. Kalau begitu berarti nggak